Soal selanjutnya itu soal nomor 2. Masih sama, ada bacaan yang diinginkan dari soalnya. Ide pokok paragraf di atas adalah. Jadi cara menentukan ide pokok bagaimana? Ada cara cepat, cara menentukan ide pokok, atau nama lainnya ide pokok, inti gagasan pokok, gagasan utama. Kalau misalnya itu muncul sama yang ditanyakan berkaitan dengan ide pokok. Nah, kakak misalnya saya kasih dengan ABC. ABC itu awal, belakang, campuran. Jadi kita harus tahu dulu menentukan letak kalimat utamanya. Kalimat utama berbeda dengan kalimat pertama. Kalau kalimat pertama adalah kalimat yang letaknya memang di awal bacaan atau di awal paragraf. Sedangkan kalimat utama letaknya ada 3. Ada awal, belakang, campuran. Ide pokok. Jadi cari dulu letak kalimat utamanya. Nah, tadi kan saya bilang kalimat utama ada 3, yaitu A, kemudian B, yang terakhir C, campuran. Bagaimana cara mengecek kalau kalimat utamanya berada di awal kah, atau belakang, atau campuran? Jadi kalau misalnya kalimat utamanya berada di awal, adik memperhatikan dalam kalimat kedua. Ada apa di kalimat kedua? Ketika di kalimat kedua terdapat yang pertama, ada repetisi. Repetisi atau kata ulang, kata berulang. Anggaplah di kalimat kedua ada kata pendidikan, kemudian di kalimat pertama ada juga kata pendidikan. Itulah dimaksud kata berulang dari kalimat sebelumnya. Kemudian, yang kedua, rujukan. Rujukan atau kata tunjuk. Yang mana yang masuk kata tunjuk? Ada kata ini, itunya, tersebut. Ya, jadi kakak tulis di sini, ini, itunya, dan tersebut. Kalau semisal di kalimat kedua ada repetisi atau ada rujukan, ada dua-duanya juga boleh, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama, bukan di kalimat kedua. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Bagaimana kalau misalnya kalimat utamanya di belakang atau campuran? Langsung cek kalimat akhir. Kalimat akhir ada simpulan dalam kalimat akhir. Simpulan ditandai dengan adanya konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yang sering muncul ada kata oleh karena itu, dengan sebab, dengan demikian, oleh sebab itu, jadi, untuk itu. Berarti kalau misalnya konjungsi yang tersebut tadi ada di akhir kalimat, berarti adik-adik bisa memastikan bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf atau di akhir bacaan. Atau simpulannya berupa keseluruhan. Keseluruhan biasanya tidak ada tanda atau tidak ada kata konjungsi antara kalimat di akhir teks, tapi mewakili keseluruhan. Kalimat akhir itu mewakili keseluruhan. Oke. Kalau campuran berarti gabungan dari awal dan belakang. Tapi biasanya kita ini ambilnya paling belakang. Kak, kalau misalnya saya dapat kalimat utamanya, berarti kita menuju ke ide pokoknya. Nah, kenapa harus saya kasih tahu ini? Karena kalau misalnya UTBK kan dia identik dengan bacaan atau teks yang panjang-panjang. Jadi untuk meminimalisir waktu, kita pakai trik itu. Jadi langsung kita cek beberapa perguruan tinggi di sini ada berapa kalimat. Langsung kita cek saja kalimat akhirnya. Kalimat akhir, meski sudah dirintis sejak 7 tahun silam, program tersebut baru dimulai tahun ini karena memerlukan penyelesaian pada tiap-tiap PTN, perguruan tinggi negeri. Ini kalimat akhirnya. Di kalimat akhir tidak terdapat konjungsi antar kalimat. Tidak ada. Kemudian kalimat akhir juga bukan merupakan simpulan, berarti kalimat utamanya bukan dalam kalimat akhir bacaan. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kalau misalnya kalian boleh cek dalam kalimat keduanya. Perhatikan kalimat kedua, program ini. Nah, baru ini awal kalimat ada kata. Ini kan merupakan kata tunjuk, rujukan. Rujukannya ada dalam sini. Program apa yang dimaksud? Program pertukaran dosen dan mahasiswa. Berarti kalau misalnya di kalimat keduanya ada rujukan atau repetisi, kalimat utamanya berada di sini, di awal.
Karena yang ditanyakan berkaitan ide pokok, jadi kalian adik-adik cari saja dari alfa sampai error yang mana yang paling sesuai maknanya dengan kalimat utama. Itu nih jawabannya ide pokok. Jadi kita cek opsi alfa. Intensitas kerjasama antar PTN tidak sesuai karena kan kalimat pertama, beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia menyelenggarakan program pertukaran dosen dan mahasiswa. Berarti opsi alfa kurang tepat. Opsi bravo, penyelenggaraan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN. Oke, simpan. Opsi Charlie, kebermanfaatan. Opsi delta, penambahan wawasan. Tidak ada dibahas dalam kalimat pertama. Opsi error, manfaat program. Tidak ada juga. Berarti yang paling sesuai yaitu opsi bravo. Berarti ide pokoknya ada dalam opsi bravo.